Halo teman-teman, selamat datang di Movie and Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film The Lovely Bones yang rilis pada tahun 2010 lalu. Film ini diadaptasi dari novel The Lovely Bones karya Alice Sebold yang terbit di tahun 2002. Sebelum teman-teman menonton film ini, keep in mind bahwa film ini bercerita tentang sexual assault dan pembunuhan anak remaja. Jika teman-teman merasa tidak nyaman dengan tema besar film ini, bisa di-skip aja. The Lovely Bones menceritakan tentang Susie Salmon, seorang remaja berusia 14 tahun yang energik, curious, dan passionate dengan kehidupan. Di keluarganya dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai accountant, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Keluarga Susie adalah tipikal keluarga middle class yang harmonis. Mereka tinggal di kawasan perumahan daerah suburban yang terbilang aman dan damai. Bagi kedua adiknya, Susie adalah kakak yang penyayang, protektif, dan bisa diandalkan. Sementara bagi kedua orang tuanya, Susie adalah anak yang menggerakkan dinamika keluarga dengan energi positif yang dia miliki. Susie menyukai fotografi dan bercita-cita untuk menjadi fotografer satwa liar profesional. Di usia remajanya, Susie juga sudah mulai mengenal cinta. Dia naksir kakak kelasnya yang bernama Racing. Pada awalnya perasaan Susie hanyalah suatu bentuk cinta yang bertepuk sebelah tangan. Namun siapa sangka, di suatu pagi, di depan lokernya, Ray mendekati Susie dan mengajak Susie kencan. Pagi itu Susie benar-benar bahagia. Anak laki-laki yang selama ini hanya bisa dia kagumi dari jauh, ternyata memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Namun siapa sangka, kebahagiaan Susie ini akan berakhir menjadi tragedi yang mengerikan. Sepulang sekolah, Susie memutuskan untuk menggunakan jalan pintas yang melewati area perkebunan jagung. Tiba-tiba, di tengah jalan, Susie bertemu dengan Mr. Harvey, laki-laki parubaya yang adalah tetangga satu kompleks perumahannya. Keberadaan Mr. Harvey di perkebunan jagung itu benar-benar sesuatu yang aneh dan simply wrong. Apa yang dilakukan Mr. Harvey sendirian di tempat yang tidak lazim seperti itu? Jawabannya cukup sederhana. Mr. Harvey berada di sana karena dia menunggu kedatangan Susie. Selama ini, Mr. Harvey memperhatikan Susie dari jauh. Mr. Harvey mempelajari kepribadian, hobi, dan kebiasaan Susie. Dia mengamati jadwal Susie dan memetakan jalan yang selalu dilewati Susie setiap kali dia berangkat dan pulang sekolah. Mr. Harvey merencanakan secara detail bagaimana dia bisa menjebak Susie. Sore itu, Susie bertemu dengan Mr. Harvey bukan karena suatu kebetulan. Mr. Harvey telah merencanakan semua ini berminggu-minggu sebelumnya. Di area perkebunan itu, Mr. Harvey telah membuat ruang bermain bawah tanah, dan sore itu, Mr. Harvey mencegat dan membujuk Susie untuk melihat ruang bermain bawah tanah buatannya. Awalnya Susie tentu saja menolak tawaran Mr. Harvey, namun karena Mr. Harvey terus bersikeras memohon, Susie pun luluh. Sore itu Susie tidak langsung pulang ke rumah. Susie tidak langsung pulang ke keluarganya yang sudah menunggunya di meja makan. Sebaliknya, Susie masuk ke dalam perangkap Mr. Harvey. Mr. Harvey berhasil menjebak Susie dengan memanfaatkan kepolosan dan ketulusan hati Susie. You want to be the first one to try it out? Ruang bermain bawah tanah karya Mr. Harvey cukup luas, dengan pencahayaan dari beberapa lampu minyak. Di sepanjang dinding ruangan telah berderet berbagai mainan anak-anak. Bagi Susie Salmon, ruang bermain tersebut sangat keren dan menakjubkan. Selama beberapa saat, Susie larut dalam rasa kagum. Tanpa kecurigaan apapun, Susie memuji hasil karya Mr. Harvey dan menunjukkan rasa excitednya. Namun tidak berapa lama kemudian, situasi berubah menjadi mencekam bagi Susie. Ketika Susie meminta izin untuk pulang ke rumah, Mr. Harvey mencegahnya. Mr. Harvey meminta Susie untuk tetap tinggal di sana dan menemaninya ngobrol. Di momen ini, Susie merasa keselamatan dirinya terancam. Susie mulai menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang sangat membahayakan. Dia terjebak dalam ruang bawah tanah yang jauh dari pemukiman warga, bersama dengan laki-laki dewasa yang mulai memperlihatkan intensi jahatnya. Topeng Mr. Harvey mulai terbuka. Dia mulai memancing Susie dengan topik pembicaraan yang sangat personal. Seperti apakah Susie sudah memiliki pacar. Tidak hanya itu, Mr. Harvey juga mencoba untuk menyentuh topi rajutan milik Susie. Susie benar-benar terpojok. Tidak ada siapapun yang bisa menolongnya.
Namun begitu, di tengah ketakutannya, Suzy bertekad untuk keluar dari tempat terkutuk itu. Dia ingin kembali pulang ke keluarganya. Suzy kemudian mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dia berlari melewati Mr. Harvey dan memanjat tangga menuju pintu keluar. Namun tentu saja, dengan perbedaan fisik yang ada, Mr. Harvey mampu menangkap Suzy dan mematahkan semua usaha Suzy untuk melarikan diri. Di ruang bermain bawah tanah buatannya, Mr. Harvey memperkosa dan membunuh Suzy Salmon. Hari itu, 6 Desember 1973, Suzy Salmon kehilangan nyawanya di usianya yang baru 14 tahun. Setelah kematiannya, jiwa Suzy berkelana di antara langit dan bumi. Dari tempatnya berada, Suzy menyaksikan bagaimana keluarganya berjuang untuk melanjutkan hidup tanpa dirinya. Ayah Suzy, Jack Salmon, menjadi terobsesi untuk menemukan siapa pelaku pembunuh Suzy. Ibu Suzy, Abigail Salmon, sulit menerima kematian putrinya. Abigail menderita depresi dan memilih untuk pergi jauh dari rumah. Dia menjadi pekerja kasar di suatu perkebunan buah di Santa Rosa. Adik Suzy, Lindsay Salmon, bertekad untuk menjadi perempuan yang kuat. Dari kakaknya, Lindsay belajar bahwa dia harus mampu mempertahankan dirinya. Lindsay memfokuskan karirnya di bidang olahraga dan berhasil meraih berbagai prestasi di sana. Suzy sendiri di dimensinya berusaha untuk berdamai dengan kematiannya. Selama Suzy belum bisa menerima kematiannya, Suzy tidak bisa menyeberang ke surga. Sementara itu, Mr. Harvey masih bebas berkeliaran. Dia berkamuflase menjadi warga kompleks perumahan biasa yang tidak berbahaya. Di basement rumahnya, Mr. Harvey menyimpan jasad Suzy Salmon dalam sebuah brankas besi yang terkunci rapat. Ketika keinginan untuk membunuh muncul dalam dirinya, Mr. Harvey akan duduk di seberang brankas besi tersebut sambil membayangkan detik-detik Mr. Harvey memperkosa dan membunuh Suzy Salmon. Mr. Harvey merasa aman karena penyelidikan kasus Suzy Salmon tidak berhasil mengarah kemanapun. Mr. Harvey juga yakin bahwa seiring dengan berjalannya waktu, semua orang akan merelakan dan mengikhlaskan kepergian Suzy. Akan tiba saatnya bagi setiap orang untuk move on dari tragedi mengerikan yang terjadi pada Suzy Salmon. Namun begitu, Mr. Harvey tidak menyadari bahwa cinta seorang ayah kepada anaknya akan menjadi jalan terbukanya kebenaran. Mr. Harvey juga tidak menyadari bahwa kekuatan dan keberanian seorang adik yang ditinggalkan oleh sang kakak akan mengungkap semua kejahatan yang telah dia lakukan. The Lovely Bones menyoroti bagaimana keluarga Salmon berjuang untuk mencari anaknya yang menghilang tanpa jejak. Kasus Suzy Salmon, yang awalnya adalah kasus anak hilang, hanya dalam beberapa minggu berubah menjadi kasus pembunuhan. Selama proses yang menyakitkan ini, kita menyaksikan bagaimana keputusasaan menyelimuti keluarga Salmon. Sampai di bagian akhir film, keluarga Salmon tidak berhasil menemukan jasad Suzy. Pelaku pemerkosa dan pembunuh Suzy, Mr. Harvey, juga tidak berhasil ditangkap oleh pihak berwajib. Kedua hal ini benar-benar sangat mengecewakan karena siapapun pasti mengharapkan ending di mana pelaku berhasil ditangkap dan diberi sanksi yang berat. Namun ending The Lovely Bones ini justru menggambarkan situasi sebenarnya di dunia nyata. Berapa banyak keluarga di dunia ini yang mempertanyakan keberadaan anggota keluarganya yang hilang tanpa jejak? Berapa banyak orang tua di dunia ini yang terus mempertanyakan siapa pembunuh anaknya? The Lovely Bones mewakili cerita nyata dari berbagai keluarga di penjuru dunia yang kehilangan orang-orang tercinta tanpa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada mereka. Suatu fakta yang menyakitkan namun nyata terjadi di sekitar kita. Meskipun tema besar film The Lovely Bones adalah tentang pemerkosaan dan pembunuhan, namun keseluruhan film ini tidak segelap yang dibayangkan. Sebaliknya, kita justru disuguhkan dengan berbagai dreamy scenes di mana jiwa Suzy berpetualang di dimensinya bersama dengan jiwa anak-anak lain. Selain menceritakan tentang bagaimana perjalanan jiwa Suzy di kehidupan setelah kematian, The Lovely Bones juga menyoroti bagaimana suatu keluarga berjuang untuk bangkit dari keterpurukan, terutama setelah ditinggalkan oleh orang tercinta. The Lovely Bones menunjukkan bahwa grieving journey setiap orang berbeda-beda. Bagi sebagian orang, rasa duka yang mendalam dapat diikuti dengan kemarahan, frustasi, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Namun yang pasti, seiring dengan berjalannya waktu, setiap orang yang kehilangan akan belajar untuk menerima, mengikhlaskan, dan berdamai dengan duka yang mereka rasakan.
Oke teman-teman, sekian sinopsis dan review The Lovely Bones kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. I'll see you later. Bye!